Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan karena kemurahan Tuhan. Sore hari ini kita boleh berkumpul kembali untuk boleh beribadah dalam kegiatan ibadah PA. Sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu Tuhan. Setiap kami sore hari ini boleh kembali datang kepada Engkau. Kami boleh mendapatkan sesuatu dari firman Tuhan karena kami tahu firman-Mu itulah yang menguatkan kami. Firman-Mu itulah yang menghidupkan kami. Karena kami percaya bahwa yang berfirman itu adalah Tuhan yang besar, Tuhan sumber kehidupan buat setiap kami. Kami mau berikan yang terbaik, kami mau memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Mari kita serukan namanya, Tuhan kita yang besar, haleluya. Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa dan mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa dan mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan Allah yang besar. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari katakan bersama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya.
kuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama. Oh, Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, sebab tiada nama lain di atas muka bumi ini, hanya namamu Yesus. Haleluya. Katakan bersama. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Oh, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sebab Engkau Tuhan perisai kami, yang memampukan kami berdiri di tengah badai gelombang kehidupan kami. Kami mau tetap percaya, sebab Engkau Allah yang memberikan kekuatan kepada setiap orang yang mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari katakan bersama. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman,
iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja, sungguh besar. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebab kami punya Allah yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya janjimu, ya dan amin, terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kami mau berserah di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu. Terima kasih Tuhan.
Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya, Yesus kami percaya janji-Mu. Kemuliaan yang Kau janjikan. Oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk sore hari ini kami boleh ada di dalam persekutuan ibadah bersama. Kau memberkati setiap kami melalui pujian penyembahan kami. Dan sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Engkau yang sudah hadir pada saat ini Tuhan, Kau akan mengajar kami Tuhan. Baik kami yang di gereja maupun dimanapun kami bersama-sama mengikuti ibadah secara online. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.
Kita memasuki hukum otoritas yang ke-10 atau yang terakhir, di mana ini menjelaskan tentang bagaimana hubungan pemerintah dengan rakyat atau warga negara. Maka PA kali ini saya beri judul Otoritas dan Indonesia yang Adil dan Makmur. Mungkin kita sedikit bertanya, kenapa harus memakai kata Indonesia adil yang makmur? Lalu apa peran kita? Bukankah kita akan berkata, kemakmuran, keadilan itu kan peran pemerintah, peran para pemimpin, mulai dari presiden, kemudian gubernur dan semua jajarannya, bupati. Kami kan warga negara, kami kan rakyat. Justru seharusnya kami melihat ini terjadi oleh karena peran dan kiprah mereka. Bapak Ibu, kita akan belajar melalui kebenaran firman Tuhan sore hari ini bagaimana kita sebagai warga negara, sebagai rakyat itu punya peran juga dalam kaitannya dengan pemerintah atau negara kita akan jadi seperti apa. Dan tentunya kalau secara langsung kita sebagai rakyat Indonesia, kita harus mengerti bahwa kita punya peran. Nantinya Indonesia akan menjadi Indonesia yang adil dan makmur. Itu juga tanggung jawab kita. Nah, kita akan belajar berkaitan dengan otoritas ini, supaya setiap kita memiliki pengertian, paradigma, kalau salah kita dibetulkan, kalau belum mengerti, kita mendapat paradigma yang baru. Sehingga sebagai warga negara, sebagai rakyat, kita berperan secara langsung. Sehingga Indonesia kita betul-betul akan menjadi Indonesia yang adil dan makmur. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, hukum yang ke-10 dari otoritas itu adalah hubungannya antara pemerintah dan rakyat atau warga negara. Isinya adalah pemerintah adalah hamba Allah. Kita perlu garis bawahi kata hamba Allah. Kadang-kadang orang berpikir atau kita juga selama ini merasa kalau yang namanya hamba Allah itu adalah identik dengan pendeta, pelayan Tuhan. Ternyata pemerintah di mata Allah, nanti kita akan belajar, adalah hamba Allah yang memang menjalankan otoritas pemerintahan atas rakyat. Di mana pemerintah dan juga rakyat itu harus bertanggung jawab kepada Allah. Dalam kaitan dengan otoritas kita harus mengerti, pemerintah, para pemimpin yang diberi otoritas, mereka memang harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Tapi kita juga rakyat, kita juga jangan berkata saya tidak perlu bertanggung jawab kepada Tuhan. Tidak, kita juga perlu mengerti bahwa sebagai warga negara, sebagai rakyat yang beriman, kita juga harus bertanggung jawab kepada Tuhan berkaitan dengan bangsa dan negara kita. Kalau kita baca dalam 1 Petrus pasal 2, ayat 13 sampai 17 dikatakan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membukamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Saudara lihat, di dalam 1 Petrus pasal 2 ini kita jelas sekali
dimulai dengan kata tunduklah karena Allah. Sebagai warga negara, sebagai rakyat sebuah bangsa, dalam hal ini kita sebagai rakyat Indonesia, Tuhan minta karena Allah, artinya karena Tuhan, karena kita bertanggung jawab kepada Tuhan, maka kita diminta tunduk dikatakan kepada semua lembaga manusia. Baik kepada raja dikatakan sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat. Jelas sekali. Bahkan kalau kita baca dalam ayat yang ke-16 dikatakan, kita ini harus hidup sebagai hamba Allah. Maka setiap kita harus mengerti, bukan? Kita harus akui, mungkin kita akan berkata begini, Pak, peran saya apa? Saya kan hanya rakyat kecil. Apa yang saya bisa lakukan sebagai seorang rakyat kecil terhadap bangsa dan negara saya yang begitu besar? Kalau pejabat, konglomerat, orang-orang yang punya pengaruh yang besar, nah mereka itulah yang memang seharusnya berkiprah, berperan. Saya siapa? Bapak Ibu, saudara-saudara, saya harap setelah kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita mengerti bahwa ternyata Tuhan minta setiap kita. Tuhan tidak bilang, hai kamu anak Tuhan yang begini, anak Tuhan yang hebat. Enggak, dikatakan, di sini jelas dikatakan semua kita, orang percaya dikatakan kita harus hidup sebagai hamba Allah, tunduk kepada lembaga. Dan kita baca dalam ayat 17 juga dikatakan, hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, lalu takutlah akan Allah, hormatilah raja. Dalam Titus 3 ayat 1 Rasul Paulus juga berkata, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Rasul Paulus juga mengingatkan Titus. Kalau kita belajar dalam Alkitab begitu konsisten, bagaimana setiap kita harus tunduk kepada pemerintah. Bukan hanya satu perikop, dua perikop. Juga dalam Roma pasal 13, Paulus juga mengatakan kita juga harus tunduk kepada pemerintah. Jadi jelas sekali bahwa posisi peran pemerintah itu penting di mata Tuhan. Demikian juga dengan kita sebagai rakyat, sebagai warga negara. Makanya Paulus mengingatkan Titus dengan mengatakan, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk kepada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa. Taat dikatakan dan siap melakukan pekerjaan yang baik. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita sebagai warga negara yang baik, kita punya sikap, perilaku, tindakan yang tidak bersifat pasif. Tidak hanya berpikir, yang penting saya gak berbuat jahat, yang penting saya tidak melakukan keonaran, beres sudah, tidak. Sebagai orang beriman kita diminta oleh Tuhan untuk berperan dalam kaitan dengan garis otoritas. Karena kita dikatakan kita adalah hamba-hamba Allah. Untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara kita masing-masing. Sebelum kita lebih jauh belajar tentang otoritas dan apa peran kita sebagai rakyat dalam hubungan dengan pemerintah, kita perlu mengerti ajaran Alkitab tentang pemerintahan. Kenapa ada pemerintahan bangsa-bangsa? Kenapa terjadi ada kerajaan ini, kerajaan itu? Bagaimana Alkitab menjelaskannya? Kita belajar supaya kita mengerti, kita bisa punya kerangka yang jelas. Sehingga setelah kita mengerti tentang apa yang namanya pemerintahan,
maka kita juga bisa membangun sikap yang benar sebagai seorang rakyat atau bagian dari rakyat sebuah bangsa. Karena Tuhan itu memang punya planning yang jelas berkaitan dengan pemerintahan. Kalau kita bicara soal pemerintahan atau kerajaan demi kerajaan, Allah sebagai pemilik langit dan bumi sejak awal sudah punya planning terhadap pemerintahan dan kerajaan. Terutama kalau kita belajar berkaitan dengan bangsa Israel. Karena dimulai di dalam bangsa Israel inilah Tuhan membangun sebuah kerajaan yang sebenarnya ilahi, yang sesuai dengan pola yang Tuhan inginkan. Dan itu dimulai dengan seorang raja yang namanya Daud. Raja Daud menjadi awal di mana Tuhan membuat sebuah planning, sebuah desain tentang pemerintahan yang benar. Maka kalau kita mau belajar tentang pemerintahan yang benar, kita mulai dengan yang namanya perjanjian Daud. Inilah mulainya pemerintahan yang Tuhan ingin dan harapkan itu muncul dan terjadi. Kalau kita baca dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 13 dan 16 dikatakan, Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Jelas sekali pada waktu Daud, karena betul-betul Daud ini seorang raja yang sesuai dengan hati Tuhan. Dan Tuhan membuat perjanjian kepada Daud. Bahwa dikatakan dalam ayat 16, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Pola kerajaan, pola pemerintahan yang Tuhan inginkan itu ada di dalam kerajaan atau pemerintahan Daud. Dan Tuhan berjanji pola yang seperti ini yang dimulai dengan Daud itulah yang akan terus dijalankan. Kalau kita baca juga dalam Mazmur 89 ayat 3 dan 4 dikatakan, Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Ya, jelas sekali. Mazmur menegaskan tentang perjanjian Daud, perjanjian kerajaan. Dikatakan dalam ayat 5, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Dan kalau kita pelajari dalam Alkitab, janji ini tidak pernah berubah karena Tuhan yang berjanji, Dia tidak akan pernah mengingkari. Kerajaan pemerintahan Daud itu dikatakan akan terus. Maka itu digenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Kalau kita baca dalam Lukas 1 ayat 31 sampai 33 dikatakan, Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jelas sekali Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi pemerintahan Allah di dalam diri Daud itu bersifat kekal. Dan itu akan digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kerajaan ilahi. Namun yang menjadi masalahnya, dan ini perlu mungkin kita pertanyakan, kenapa dalam selang waktu dari Daud, kemudian diganti Salomo seterusnya, lalu terjadi sebuah saat di mana putus, bahkan sampai sekarang juga belum muncul yang namanya kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau kita belajar perjanjian Daud juga perjanjian yang bersifat kekal,
Tapi tetap ada yang namanya kualifikasi, syarat, terutama berkaitan dengan Daud dan keturunannya. Maka perjanjian Daud terputus waktu itu, tidak terjadi terus karena faktanya dalam sejarah dan dicatat dalam Alkitab kalau sudah pelajari kerajaan Daud, kerajaan Israel, kerajaan Yehuda itu terus selalu berhenti pada waktu bangsa Israel diserbu dan dijajah, dikalahkan oleh Babel. Dan sejak itu kalau kita pelajari secara de jure, secara hukum, kerajaan Israel sudah tidak ada lagi. Karena sejak itu mereka mengalami penjajahan demi penjajahan dari Babel, kemudian Media Persia, kemudian juga Yunani, Roma, bahkan baru muncul tahun 1948 yang lalu sebagai sebuah negara yang sah dan punya hukum. Bahkan sampai sekarang pun faktanya masih tetap dipersoalkan. Perjanjian Daud terputus karena ketidaksetiaan. Sehingga Tuhan izinkan dan Tuhan buka peluang yang lain. Kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 4 dikatakan, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Nah, kerajaan Israel, kerajaan Daud yang Tuhan janjikan sebagai kerajaan kekal itu menjadi terputus waktu karena apa? Karena mereka sudah diingatkan supaya apa? Tetap pegang perjanjian. Tapi faktanya mereka mulai bergeser dan menjadi tidak setia. Di dalam 1 Raja-Raja 9 juga dikatakan ayat 4-7. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Jelas sekali, Salomo pun juga diingatkan tentang perjanjian Daud, bahwa Tuhan berjanji keturunan daripada Daud tidak akan putus dari tahta kerajaan. Tapi dengan syarat ini harus setia, benar sesuai dengan perjanjian. Namun yang terjadi adalah justru sebaliknya, dan inilah yang menjadi penyebab kenapa Bapak Ibu kerajaan Israel tidak sampai sekarang atau tidak punya peran yang besar sampai sekarang sebagai kerajaan ilahi. Kalau kita baca dalam ayat 6 dan 7 dikatakan, tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Sudah lihat pemerintahan ilahi yang di dalam diri Daud diteruskan Salomo, tapi akhirnya berhenti bahkan. Karena apa? Tuhan sudah ingatkan, kita baca dalam ayat 6 dikatakan, jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku, lalu tidak berpegang pada segala perintah, bahkan beralih beribadah kepada Allah lain, dikatakan, ayat 7 dengan tegas mengatakan, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Dan karena mereka betul-betul melanggar perjanjian,
Mereka hidup tidak benar, bahkan mereka beribadah kepada Allah-Allah lain. Akhirnya keputusan Tuhan ini terjadi. Kalau kita baca, Tuhan pakai Nebukadnezar, Raja Babil, untuk menghentikan kerajaan Israel. Nah, sejak itulah mulai kerajaan Israel sudah tidak ada lagi. Kerajaan dunia berganti dari Babil, kemudian Media Persia, kemudian Yunani, kemudian Roma, dan seterusnya. Israel tidak pernah lagi punya yang namanya negara. Tidak punya lagi yang namanya pemerintahan secara betul-betul sebagai sebuah kerajaan yang mandiri. Tidak ada lagi. Karena ketidaksetiaan, mandat pemerintahan diserahkan kepada bangsa-bangsa. Itu kita bisa pelajari dalam Daniel pasal 2. Pada waktu itu Raja Nebukadnezar mendapat mimpi. Kemudian Daniel dengan hikmat ilahi menjelaskan rahasia dari mimpi tersebut. Di mana Raja Nebukadnezar melihat patung. Patung itu terdiri dari emas, atasnya kepalanya, kemudian perak, kemudian tembaga, besi, kemudian kakinya bahkan jari-jarinya dari tanah liat campur besi. Kemudian Daniel memberitahu tentang bagaimana emas itu adalah kerajaan Babil, kemudian perak kerajaan Media Persia, tembaga kerajaan Yunani, besi kerajaan Roma, kemudian setelah itu ada kerajaan-kerajaan lain. Nah, semua itu adalah keputusan Tuhan sehingga akhirnya apa? Otoritas yang tadinya diberikan kepada bangsa Israel itu bergeser kepada bangsa-bangsa lain. Nah, kita lihat saudara-saudara, supaya memudahkan untuk mengerti, saya tunjukkan bagaimana roadmap atau peta jalan dari pemerintahan yang Tuhan desainkan. Sehingga kenapa sekarang tidak lagi yang berperan di dunia ini bangsa Israel. Ini saudara-saudara. Jadi waktu itu pemerintahan dimulai dengan pemerintahan Daud dan Tuhan janjikan untuk pemerintahnya bersifat kekal. Tapi faktanya kita lihat bahwa karena ketidaksetiaan pemerintahan Israel, akhirnya pemerintahan Israel yang Tuhan sudah tetapkan itu berhenti. Nah, sejak itu seperti yang dinubuatkan dalam Daniel pasal 2, yang digambarkan dengan patung emas ini, kepala dari emas, kemudian perak, tembaga, kemudian besi, tanah liat ini, yang menggambarkan kerajaan-kerajaan. Ini adalah masa yang namanya pemerintahan bangsa-bangsa. Dan kita sekarang kira-kira sampai di sini, saudara-saudara. Kalau kita belajar tentang patung ini, kita harus mengerti bahwa nubuat itu sifatnya ganda. Jadi nubuat itu sifatnya ganda. Di mana digenapi pada masa dekat di dalam bangsa Babil, kemudian betul-betul terjadi setelah itu muncul kerajaan Media Persia, kemudian setelah itu muncul kerajaan Yunani yang sangat kuat, kemudian setelah itu muncul kerajaan Roma sampai sekitar 400 Masehi, bahkan Roma yang sebelah timur itu sampai 1000 tahun lebih. Setelah itu ada kerajaan lain. Secara nubuatan dekat sudah digenapi, tapi sekali lagi kita perlu belajar bahwa kalau namanya nubuat itu sifatnya ganda. Ini juga menjadi pola. Ini juga menjadi pola. Di mana apa? Kerajaan-kerajaan dunia sekarang juga punya pola seperti ini. Ada yang seperti emas, ada yang seperti perak, ada yang seperti tembaga, ada yang seperti besi. Pemerintahan dunia sekarang Tuhan memang tetapkan. Tetapi seperti kita sudah belajar dalam Daniel pasal 2, di mana waktu Nebukadnezar mendapat mimpi,
Lalu patung itu dihancurkan dengan batu, dan batu itu dikatakan akan berdiri menjadi seperti yang namanya gunung. Seperti yang namanya gunung. Kalau kita baca di dalam Daniel pasal 2 ayat 44 dikatakan, Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Ya, jelas sekali saudara-saudara. Jadi itu sebabnya tadi kita sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus dia akan mengenapi keturunan Daud. Jadi dimulai dengan pemerintahan Israel, pemerintahan bangsa-bangsa, termasuk kita bagian dari planning itu. Tapi ada satu saat nanti pemerintahan bangsa-bangsa yang digambarkan dengan emas, perak dan semacamnya itu akan dihancurkan dan muncul kerajaan yang kekal. Kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Kerajaan 1000 tahun. Ini perlu kita mengerti sebagai jemaat, sebagai warga negara. Supaya kita mengerti bahwa pada dasarnya saudara-saudara, Tuhan itu tetap pemegang sejarah daripada dunia kita. Kadang-kadang kita berpikir kalau melihat dunia kita sekarang kan yang dikuasai oleh bangsa yang macam-macam dengan perilaku pemimpinnya. Kadang-kadang mungkin kita berpikir bagaimana nanti akhir dari dunia kita ini. Kita harus percaya akhir dari dunia kita adalah di mana Tuhan yang akan menjadi raja di atas segala raja. Yang akan memerintah. Nah sekarang kita karena masih ada di dalam bagian dari pemerintahan bangsa-bangsa. Kita harus mengerti kita tetap harus taat dan tunduk kepada pemerintah. Karena kita harus tahu, meskipun sekarang pemerintahan itu dipegang oleh bangsa-bangsa, Tuhan, Allah sebagai pemilik kerajaan, itu punya peran. Kalau kita baca dalam Mazmur 22 ayat 29 dikatakan, Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Kita harus tahu, walaupun sekarang ada bangsa ini sepertinya banyak bangsa yang melawan Tuhan, tetap firman Tuhan mengatakan Tuhanlah yang empunya kerajaan. Lalu juga dalam Amsal 21 ayat 1. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Ya, hati raja seperti batang air yang bisa dibelokkan ke sana kemari oleh Tuhan. Tuhan tetap punya peran terhadap pemerintahan bangsa-bangsa. Kemudian juga dalam Yohanes 19 ayat 11. Yesus menjawab, Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Waktu Tuhan Yesus di hadapan Pilatus, seolah-olah Pilatus punya kuasa terhadap Tuhan Yesus. Tapi Tuhan berkata, engkau tidak punya kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Jadi jelas pemerintah itu bisa berjalan, berdiri, termasuk para pemimpinnya, itu ada campur tangan Tuhan. Bahkan di dalam Daniel pasal 2, ayat 21 juga dikatakan, Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Jelas sekali dikatakan dia memecat raja dan mengangkat raja. Nah disinilah kita perlu mengerti nanti kenapa kita sebagai rakyat, sebagai warga negara, seperti tadi saya katakan dalam pendahuluan saya, kita punya peran besar terhadap arah daripada sebuah negara. Dalam hal ini kita sebagai rakyat Indonesia, kita punya peran terhadap arah Indonesia. Karena apa?
Tuhan masih berdaulat terhadap pemerintahan termasuk Indonesia. Dalam Daniel 4 ayat 17 juga dikatakan, titah ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. ya, Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Seperti tadi kita sudah belajar bahwa meskipun sekarang pemerintahannya adalah pemerintahan bangsa-bangsa, dan memang itu sudah sesuai dengan planning Tuhan. Seperti kita belajar dari Daniel pasal 2, bahwa sekarang ini pemerintahan bangsa-bangsa, tapi nanti ada saatnya sesuai dengan cara dan waktunya Tuhan akan kembali kepada pemerintahan ilahi. Nah, sekarang kita perlu sebagai rakyat, kita perlu tunduk otoritas kita dalam hal ini pemerintah. Rakyat harus tunduk kepada pemerintah yang adalah pemegang otoritas. Kadang-kadang mungkin ada orang bertanya, Pak, bagaimana dengan pemerintahan yang kafir? Pemerintahan yang bahkan melawan Injil atau mungkin kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar apa saja yang perlu kita lakukan sebagai rakyat dalam lingkup tunduk terhadap otoritas dalam hal ini pemerintah. Kita baca dalam Roma 13 ayat 1-7 dikatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Jelas sekali Rasul Paulus berkata, tiap-tiap orang dikatakan harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Karena dikatakan tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Lalu juga dikatakan dalam ayat 2, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Maka kita sebagai warga negara, rakyat, mungkin kita berkata, kita boleh enggak demonstrasi, membuat onaran? Jelas sekali tidak boleh. Lalu bagaimana caranya kita bisa merubah pemerintah? Nanti kita akan belajar, kita punya peran sekali lagi Bapak Ibu. Kita punya peran yang besar terhadap arah. Dan seperti tadi saya katakan sebagai judul saya, kita bisa membawa Indonesia ini menjadi adil dan makmur. Kalau kita sebagai rakyat berperan dengan benar. Maka di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan juga, pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Maka apa peran kita dalam kaitan dengan pemerintah sebagai bukti bahwa kita tunduk? Yang pertama, saudara-saudara, tadi kita sudah belajar, kita harus setia membayar pajak. Matius 22 juga ayat 17-21 dikatakan,
Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita sebagai warga negara yang baik yang dikatakan oleh Tuhan, tunduk kepada pemerintah. Kita perlu mendukung pemerintah kita dengan cara apa? Bayar pajak dengan benar. Memang kadang-kadang mungkin kita berkata, kalau saya bayar pajak yang benar, nanti dikorupsi, dilakukan ini, dimakan ini. Itu bukan tugas kita, bukan urusan kita sebagai warga negara. Karena bagaimanapun pemerintah membutuhkan uang, biaya untuk mengembangkan, membangun. Seperti halnya dengan sekarang ini kita bersyukur, pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, yang ada kemajuan di berbagai bidang. Dari mana mereka bisa membangun, mengembangkan, bahkan di tengah-tengah dunia yang sekarang hampir begitu banyak negara yang resesi, Indonesia masih bisa bertahan. Kita bersyukur. Nah, kalau kita tidak menjalankan kewajiban kita dalam rangka tunduk kepada pemerintah, bagaimana? Nah, ini adalah hal yang pertama. Tuhan Yesus pun juga berkata, kamu harus berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Tapi juga kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Maka kita juga sebagai orang beriman, kenapa perlu memberi persepuluhan dalam kaitannya dengan gereja? Karena kita adalah bagian dari kerajaan Allah. Seperti halnya dengan pemerintah dunia atau pemerintah di mana kita ada. Kalau rakyat nggak bayar pajak, pemerintah nggak bisa bergerak. Makanya kenapa yang lalu misalnya ada negara Sri Lanka bangkrut. Loh, negara kok bisa bangkrut? Ya bisa, karena apa? Karena tidak punya uang yang bisa untuk membeli ini itu. Nah, kenapa? Salah satunya tentunya bisa jadi karena rakyatnya tidak sama-sama mendukung. Kita perlu supaya negara kita menjadi negara yang tetap kuat, kokoh. Kita perlu taat membayar pajak. Lalu kita juga berperan dalam hal apa, saudara-saudara? Berdoa bagi pemerintah. Ini bentuk yang kita bisa lakukan. 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Rasul Paulus mengingatkan Timotius dengan berkata, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, ucapan syukur. Untuk siapa dikatakan? Yang pertama, untuk raja-raja, untuk semua pembesar. Kenapa dikatakan? Supaya kita hidup tenang, tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Doa itu luar biasa. Kalau bicara soal doa, setiap kita rakyat bisa. Kalau bicara soal uang, tidak semua orang punya uang. Kalau bicara soal keahlian, tidak semua orang punya keahlian. Bicara soal kedudukan, kuasa, kita tidak bisa punya seperti mungkin pejabat dan sebagainya. Tapi kita punya doa. Yeremia 29 ayat 7 juga mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab
kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bangsa Israel waktu itu masih di Babel. Dalam kondisi dijajah sebagai orang asing. Tuhan melalui Yeremia ingatkan, kamu harus berdoa untuk kota. Maka kita sebagai warga negara Semarang juga, kita perlu mendoakan Semarang. Kita minta supaya Semarang ini dipenuhi dengan shalom, damai sejahtera. Karena apa? Dikatakan kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara dikasih Tuhan, mungkin kita berkata, tadi kan dikatakan pemerintah itu ada di dalam kuasa Tuhan. Termasuk bangsa-bangsa itu ada dalam planning Tuhan. Tuhan sudah atur. Ada masanya. Tapi kenapa kita menemukan ada begitu banyak bangsa, kita menemukan ada begitu banyak pemerintah yang kacau, bahkan cenderung menjadi rusak dalam kaitan dengan kebenaran-kebenaran. Kita perlu tahu, saudara-saudara. Nah, disinilah sebabnya kita kenapa perlu berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena di sisi yang lain kita harus tahu kebenaran ini, saudara-saudara. Iblis itu menguasai dunia. 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ya, iblis itu juga punya peran dalam kaitan dengan dunia dan bangsa-bangsa. Disinilah terjadinya peperangan itu. Maka kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sebagai orang percaya beriman perlu ambil bagian terutama dalam hal berdoa. Dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sudah lihat, iblis itu punya organisasi yang luar biasa. Tadi kita baca ada penghulu dunia, ada penguasa, ada pemerintah, ada roh-roh jahat. Jadi iblis dalam kaitan dengan mencengkeram, menguasai bangsa-bangsa, termasuk pemerintahan, itu organisasinya begitu solid. Sistem organisasi dan manajemen iblis itu begitu solid. Dengan strategi utama apa? Untuk menjalankan berbagai tipu daya. Saya pernah ketemu dengan seorang teman hamba Tuhan. Teman ini punya panggilan dan pelayanan di bidang doa syafaat, pemetaan. Kemudian juga dia cerita kepada saya, Pak, saya itu kadang-kadang ke daerah A, daerah B. Dan dia bilang kepada saya, bahwa karena dia kebetulan juga bisa melihat roh-roh itu. Dia bilang, setiap daerah itu Pak, ada yang namanya yang menunggui. Istilahnya yang bau rekso itu ada. Camat ini atau kecamatan, satu kabupaten. Bahkan dia kadang-kadang bisa bilang sama saya, ada namanya loh Pak. Kadang-kadang namanya itu nama-nama yang sedikit aneh. Dia bilang, ada namanya. Sudah bisa mengerti kenapa pemerintahan, bangsa kadang-kadang tidak ke arah yang baik. Karena ada kuasa yang begitu rupa. Sistemnya diatur, ada penghulu organisasinya. Kemudian ada penguasa, saya tidak tahu ini sistem pembagiannya kayak apa. Kalau disebut penghulu mungkin yang paling top. Ya, kemudian dia membawai yang namanya penguasa. Itu mungkin wilayah area regional. Mungkin pemerintah ini kayak Indonesia ada. Yang lain ada. Kemudian ada yang roh-roh jahat ini yang bergerak fungsional seperti itu. Tapi yang jelas Bapak Ibu kita harus mengerti. Kita punya tugas yang sangat besar. Untuk kita berperan dalam kaitan dengan supaya pemerintah terutama Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik. Efesus 6 ayat 18 Paulus menegaskan ini. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu
dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara lihat Paulus dalam kaitan dengan pemerintahan, kalau sudah baca dalam struktur kitab atau Injil surat Efesus pasal 5 itu menjelaskan tentang otoritas-otoritas mulai dengan suami, istri, orang tua, anak, kemudian hamba dan tuan. Gereja juga di situ dijelaskan terutama dalam pasal 5. Lalu saya yakin pasal 6 sebenarnya bicara soal pemerintahan. Tapi Paulus mengalihkan bahwa pemerintahan ini yang perlu diwaspadai atau diperhatikan adalah pemerintahan rohani atau udara tadi. Makanya Paulus berkata berdoalah setiap waktu di dalam roh. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini, tolong dibacakan. Lakukanlah semuanya itu sambil berdoa untuk minta pertolongan dari Allah. Pada setiap kesempatan berdoalah sebagaimana Roh Allah memimpin kalian. Hendaklah kalian selalu siaga dan jangan menyerah. Berdoalah selalu untuk semua umat Allah. Ya, pada setiap kesempatan berdoalah sebagaimana Roh Allah memimpin kalian. Katakan, kita harus terus dikatakan selalu siaga, jangan menyerah. Terutama apa? Salah satunya berdoa untuk pemerintah. Saudara, ada sebuah kesaksian peran dari sebuah doa. Skotlandia pernah mengalami kebangunan rohani oleh doa. Skotlandia pernah mengalami kebangunan bahkan waktu itu selama 30 tahun. Nah, saudara tahu kebangunan rohani itu dimulai dari seorang wanita yang sederhana. Wanita ini buta, umur 84, kemudian dengan saudaranya bahkan juga adiknya itu sakit artritis. Jadi kalau orang seperti itu kita berkata, apa yang bisa dilakukan? Mereka berdua namanya Peggy Smith dan Christine. Namun mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, minta supaya Tuhan melawat Skotlandia. Dan akhirnya dimulai dengan sebuah penginjilan ini dilakukan oleh Duncan Campbell yang waktu itu melakukan KKR di sebuah daerah yaitu Hebrides. Dan mulai itu terjadi KKR yang luar biasa. Sehingga bahkan dikatakan barbar, tempat pesta pora tutup, nggak ada lagi pelanggan. Skotlandia berubah karena ada umat yang berdoa. Saudara yang dikasih Tuhan, waktu saya mempelajari terutama berkaitan otoritas ini, ternyata kitab Efesus itu punya pola seperti ini. Itu yang saya dapatkan waktu saya melihat. Setiap wilayah otoritas, Efesus masuk di dalamnya. Misalnya berkaitan dengan suami istri. Kita menemukan dalam pasal 5 ayat 33 ayat kuncinya yaitu apa? Bahwa masing-masing harus hormat dan kasih. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan orang tua dan anak. Ayat kuncinya apa? Efesus 6 ayat 4 di mana anak harus hormat pada orang tua dan orang tua harus mendidik. Jadi kalau suami istri itu otoritas kasih yang ditekankan. Sedangkan orang tua anak ditekankan bagaimana mendidik anak-anak. Lalu pemimpin jemaat kalau kita baca. Tuhan mengatakan Kristus itu adalah kepala jemaat tubuh. Berperan dalam hal apa? Kesatuan dalam pelayanan. Makanya jemaat harus berkembang. Lalu Tuhan hamba juga ada kalau kita baca dalam kitab Efesus. Bahkan dalam Efesus 2 ayat 10 kita sudah gali waktu yang lalu. Bagaimana pekerjaan yang baik harus dijaga. Sehingga mereka bisa hormat dan tunduk. Tapi kalau sudah baca dalam pasal 6 sepertinya berubah. Tapi saya yakin tidak. Tetap pemerintah itu harus ditunduki. Tapi Paulus menekankan kerajaan yang penting yang perlu diperhatikan adalah bukan hanya pemerintah secara fisik, tapi pemerintah secara roh
yang justru mengendalikan. Nah ini Paulus bilang, kamu harus betul-betul doa, 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 dan doa. Maka kita perlu berdoa. Paling tidak dalam ulang tahun yang ke-77 ini, saudara-saudara, kita perlu berdoa bagi Indonesia. 4 hal yang bisa kita doakan. Undang-undang dasar supaya tetap, negara kesatuan juga supaya tetap, Pancasila sebagai dasar negara. Karena kita harus akui ada kelompok-kelompok tertentu yang tetap tidak mau menerima yang namanya Pancasila. Kita perlu berdoa karena ini adalah pilar-pilar dari Indonesia. Lalu juga kita perlu berdoa untuk pemilu 2024. Ini pemilu pertama kali terjadi, pemilu serentak. Presiden, DPR, DPRD itu bulan Februari 2004. Lalu gubernur, wali kota, bupati juga akan dipilih pada tahun itu. Bukankah ini sebuah masa yang sangat strategis untuk perjalanan bangsa kita Indonesia? Kita perlu berdoa dan kita sudah belajar bahwa doa itu punya kuasa yang luar biasa. Kalau kita ingin mengharapkan arah Indonesia yang lebih baik, kita perlu terlibat di dalam doa untuk bangsa kita. Lalu Bapak Ibu, kalau bicara soal pemerintah, mungkin ada yang bertanya begini, Pak, bagaimana kalau kita sebagai warga negara katanya harus tunduk, hormat. Kalau kita dilarang untuk misalnya 1 kali beribadah. Gak boleh ke gereja, harus meninggalkan iman, bagaimana? Nah ini kita perlu belajar juga. Saya katakan bagian ini kita harus tahu, karena pemerintah itu hamba Allah. Kita harus juga mengerti ada otoritas yang lebih tinggi. Makanya 1 Petrus 2 ayat 17 mengatakan, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ya, takut akan Allah tapi hormati juga raja. Lalu perlu prioritas tentunya, karena di dalam Kisah Rasul 5 ayat 29 juga dikatakan, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya, kita harus lebih taat kepada Allah. Jadi pada waktu kita, seperti halnya dengan Daniel, ia dimasukkan ke gua singa. Kenapa? Karena ada undang-undang yang mengatakan tidak boleh melakukan selain apa yang sudah diatur. Tapi Daniel tetap melakukan doa seperti biasa. Akhirnya apa? Masuk gua singa. Juga seperti yang terjadi dengan Sadrah, Mesa, dan Abednego. Kalau kita baca dalam Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ya, maka dari itu Bapak Ibu sebagai warga negara yang beriman, kita tetap hormat. Kita tidak memberontak, tidak melawan. Tapi kalau kita harus memilih antara Tuhan dan pemerintah, kita harus pilih Tuhan. Terutama berkaitan dengan hal yang sifatnya melanggar firman Tuhan. Namun tidak boleh, kita tidak boleh memberontak. Kita perlu lakukan ini. Bapak Ibu, kita sudah belajar tentang bagaimana hukum otoritas selama kurang lebih ya bagaimana dari hukum pertama. Dan saya coba
sedikit simpulkan untuk kita semua. Terutama kalau Bapak Ibu ikut PA yang saya bawakan, kita sudah simpulkan waktu itu dari hukum pertama sampai hukum yang kelima. Sekarang hukum yang ke-6 sampai yang ke-10 kita sudah belajar. Bagaimana yang ke-6 adalah suami dan istri. Kita diingatkan sebagai suami istri bahwa kita harus punya otoritas yang kita jaga sebagai suami istri. Makanya dikatakan Kristus adalah kepala suami, suami adalah kepala istri, dan istri adalah penolong bagi suami. Kalau kita baca dalam Efesus 5 ayat 33, apa yang sebenarnya komitmen yang perlu kita jaga dalam kaitan dengan otoritas suami istri? Kasih. Suami, kasihlah istri. Hormat itu sendiri yang dilakukan istri juga adalah kasih. Kalau istri mengasihi suami, dia akan menghormati. Waktu otoritas ini dijalankan dengan baik, maka terjadi keharmonisan dalam rumah tangga. Lalu hukum yang ke-7 adalah orang tua anak. Ayah bersama ibu adalah kepala keluarga, pendidik, pelindung, dan penyalur berkat bagi keluarga. Kalau kita baca dalam Efesus 6 ayat 4, komitmen yang diminta adalah apa? Pendidikan. Makanya keluarga kita akan bisa menjadi keluarga yang cemerlang. Kita akan punya anak-anak yang baik, cucu-cucu yang baik. Komitmen Tuhan yang diminta dari kita sebagai para orang tua adalah kita harus jalankan otoritas untuk mendidik anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita benar-benar menjadi anak-anak seperti yang Tuhan kehendaki. Lalu juga berkaitan dengan hukum ke-8 pemimpin jemaat. Dikatakan Kristus adalah kepala gereja. 5 jawatan adalah pelaksana otoritas untuk memperlengkapi anggota jemaat. Kita sebagai pemimpin gereja kita mengerti peran tanggung jawab kita. Sebagai jemaat juga kita perlu mengerti. Dan kalau kita belajar, ternyata otoritas yang Tuhan minta ini adalah bicara soal pelayanan. Setiap anggota tubuh harus berperan bersama-sama. Lalu hukum yang ke-9 adalah tuan dan hamba. Kalau kita baca dalam Efesus 2 ayat 10, kita lihat bahwa Allah sangat menekankan pekerjaan yang baik. Nah, bicara soal pekerjaan yang baik itu, kita perlu menjaga otoritas. Makanya Tuhan bilang, seperti dikatakan isinya, Tuhan menjalankan otoritas ilahi bagi hambanya. Dan dikatakan Tuhan dan hamba bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan yang terakhir tadi kita sudah belajar bagaimana pemerintah dan rakyat. Pemerintah adalah hamba Allah yang menjalankan pemerintahan atas rakyat. Dan pemerintah dan rakyat harus bertanggung jawab kepada Allah. Dan komitmen apa yang perlu kita lakukan sebagai rakyat? Doa. Setiap kita bisa berdoa. Mari seperti Paulus berkata, setiap ada kesempatan, jangan menyerah untuk berdoa buat pemerintah kita. Inilah yang saya bisa bagikan berkaitan dengan hukum otoritas. Mari kita datang pada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Juga yang di rumah, yang saat ini sedang bersama-sama beribadah secara online. Kita mau berkata kepada Tuhan, kami umat-Mu, rendahkan diri. Kita berdoa untuk bangsa kita. Sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan
kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan. Ya, kita minta Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa. Pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan, pulihkan, oh Tuhan, pulihkan. Mari kita minta kepada Tuhan. Kita minta kepada Bapa. Oh, haleluya. Kembalikan Tuhan, ya Tuhan. Oh, haleluya. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan, pulihkan, oh Tuhan, pulihkan. Kita minta dengan sungguh-sungguh. Oh Tuhan, pulihkan, Bapa, pulihkan, kembalikan Tuhan. Amin Tuhan. Oh haleluya. Ya Tuhan. Oh haleluya. Ampunilah bangsa. Kami minta Tuhan, ampuni bangsa kami. Kembali negeri kami. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, tidak juga secara kebetulan ini adalah bulan di mana bangsa kita, negara kita berulang tahun yang ke-77. Sebentar lagi kita akan merayakan perayaan kemerdekaan. Mari kita berkomitmen bersama-sama, karena kita sudah belajar sore malam ini bahwa bangsa, bahkan termasuk Indonesia, ada di dalam tangan Tuhan. Dialah pemilik bangsa kita, Dialah yang mengatur bangsa kita, dan memang ada kuasa yang lain sedang ingin selalu merusak dan menghancurkan. Mari kita sebagai bangsa, sebagai warga negara, sebagai rakyat yang baik, kita berkomitmen, kita berkata, Tuhan, aku mau terus mendoakan Indonesia. Aku terus mau mendoakan Indonesia, Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Maukah bersama-sama, baik kita yang di gereja maupun saudara yang sedang di rumah, dan bersama-sama kita komitmen dengan mengangkat tangan kita. Kita berkata, Tuhan pulihkan
Bapa, pulihkan, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya. Tuhan, pulihkan. Kami berkomitmen Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa. Tuhan, kami berkomitmen untuk meminta kepadamu Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya, pulihkan Tuhan, pulihkan. Oh, oh ya Tuhan, berkati bangsa kami Indonesia. Oh, haleluya, haleluya. Ya, kembalikan Tuhan. Biar ada pertobatan, ada berkat, ada damai sejahtera. Pulihkan, ampunilah bangsa kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan negeri kami Tuhan. Dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Kita serahkan pemerintahan Indonesia. Kita semua bersuara, baik kita yang di gereja maupun yang di rumah atau dimanapun. Kita bawa Indonesia. Oh, haleluya Tuhan. Kami bawa Indonesia, bangsa yang kami cintai Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Biar Engkau terlalu turunkan berkat, damai sejahtera-Mu untuk Indonesia Tuhan. Oh, haleluya, haleluya Tuhan. Kau dengar doa-doa kami Bapa, yang kami naikkan dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Indonesia ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkatilah Indonesia. Selamatkan Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk para pemimpin, presiden, wakil presiden, juga seluruh jajarannya, gubernur, bupati, semua yang Tuhan percaya menjadi hamba-hamba-Mu yang menjalankan otoritas pemerintahan. Beri mereka roh yang takut kepada Tuhan, supaya Indonesia ini menjadi Indonesia yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau juga akan memberkati untuk rencana pemilihan umum tahun 2024. Tuhan campur tangan, berikan kepada kami para pemimpin mulai presiden sampai gubernur, wali kota, DPR, orang-orang yang takut kepada Tuhan, pemimpin-pemimpin yang berhikmat, sehingga bisa membawa Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik, lebih maju, Indonesia yang adil dan makmur Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati kami semua yang sudah hadir pada malam hari ini Tuhan. Dan sekarang kita angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, biarlah menyertai saudara semua. Mulai malam hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Mari hadir di acara Indonesia Menyembah 25 Agustus 2022 jam 8 pagi sampai jam 8 malam di Holy Stadium, Jalan Arteri Utara, Kompleks Grand Marina, Semarang. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.